Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rufadi Rajab dari Departemen Teknik Informatika Kelompok 6 Praktikum Fisika Dasar. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan percobaan pada gelombang transversal dan longitudinal. Tujuan percobaan yang pertama, menunjukkan gelombang transversal pada tali dan gelombang longitudinal pada pegas. Yang kedua, mengetahui hubungan antara cepat rambat gelombang dengan gaya tegangan tali. Yang ketiga, menentukan cepat rambat gelombang pada pegas. Dapat kita lihat pada gambar gelombang longitudinal di mana arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya, sedangkan pada gelombang transversal pada tali, arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, panjang satu gelombang pada pegas terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Dan satu rapatan dan satu regangan ini disebut juga dengan node. Jadi, pada gambar ini terdapat dua node karena terdapat dua rapatan dan tiga regangan. Selanjutnya pada gelombang transversal pada tali, panjang gelombang diukur dari dua puncak atau bisa juga diukur dari satu bukit gelombang dengan satu lembah gelombang. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah statif yang berfungsi sebagai penyangga pada tali dan pegas, function generator sebagai alat untuk mengatur tegangan dan frekuensi, meteran untuk mengukur panjang tali dan panjang gelombang pada tali. Dan yang keempat adalah vibrator sebagai sumber getaran atau gelombang pada tali, neraca Ohayes untuk mengukur massa tali atau menimbang massa tali, kabel banana flat red and black untuk menghubungkan function generator dengan vibrator. Ini adalah tali sebagai objek percobaan dan juga pegas sebagai objek percobaan dan massa set sebagai objek percobaan. Baik, kita akan membahas tentang percobaan pada tali. Jadi pada percobaan pada tali, kita akan mengukur simpul pada tali dari simpul S0, S4 sampai simpul S0, S9. Jadi kita akan mengukur simpul ke-9 sampai S0, simpul ke-8 sampai S0 atau simpul ke-0. Jadi pada percobaan kali ini kita anggap di sini adalah S0, sini S1, S2, S3, S4 sampai S5, S9 saya. Oke. Pada saat vibrator dinyalakan dengan frekuensi tertentu, kita akan mengukur dari S9 terlebih dahulu dengan beban misal 0,05 kg. Sini sebenarnya adalah statif, bukan katrol yang kita gunakan. Oke. Statifnya di sini. Kemudian kita ukur simpul ke-9 ini sampai ke S0. Nah, kita mendapatkan misalnya X meter, terus dari S8 kita dapat X meter, Y meter dan seterusnya, dan mengukur sampai dari S4 ke S0. Hasil pengukuran nanti kita catat pada tabel data yang disediakan. Oke, selanjutnya adalah percobaan pada pegas. Nah, percobaan pada pegas yang kita cari adalah jumlah node dan panjang gelombang pada setiap frekuensi. Jadi frekuensi pertama adalah 30, terus ada frekuensi 35 Hz, 40 dan seterusnya.
Tadi node telah dijelaskan bahwa satu node adalah satu rapatan dan satu regangan. Jadi misal di sini kita dapat 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 node. Dan untuk mengukur panjang gelombang kita ukur dari satu rapatan dengan satu regangan. Jadi setiap frekuensi yang kita uji, misal di frekuensi 30, kita harus mencari nodenya dan juga panjang gelombang. Begitu juga di frekuensi 35 dan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat pada tabel data atau hasil dari percobaan yang telah kita lakukan. Massa tali di sini itu sebesar 13,5 kali 10 pangkat minus 3 kg. Panjang tali kita ambil 2,85 meter dan tegangan pada 5 volt. Jadi pada tabel data gelombang transversal beban di sini 0,05 dan kita ambil sebagai contoh dari hasil pengukuran dari S4 ke S0 itu adalah 0,088 meter, S0 ke S5 ke S0 itu 1,11 meter dan selanjutnya. Dan pada gelombang tabel data pada gelombang longitudinal kita dapat pada frekuensi 30 terdapat 5 node dengan panjang gelombang 4,7 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita cari cepat rambat secara teori. Yang pertama kita tentukan dulu massa satuan tali, di mana massa tali tadi adalah 13,5 dibagi panjang tali 2,85 meter, menghasilkan 4,73 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya gaya tegangan pada tali dengan massa 0,05 kg kali 9,8 0,49 Newton. Nah, cepat rambat dihitung dari akar gaya tegangan tali per massa satuan tali, menghasilkan 10,2 meter per second. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jarak simpul. Dari data yang tertera pada layar, kita telah melihat bahwa panjang simpul diambil dari rata-rata dari jarak antar simpul dan menghasilkan 0,021. Jadi jumlahnya tadi adalah 0,284 per 4 ya, karena yang kita hitung adalah S5, S6, S7, S8. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jarak simpul pada beban 0,05 yang sebagai beban massa pada tali, simpulnya adalah 0,21. Selanjutnya kita menghitung cepat rambatnya. Panjang gelombang dihitung dari 2 kali 0,21, di mana 21 tadi adalah panjang simpul, misalkan 0,42 meter. Dan cepat rambat secara praktik yang kita dapat adalah 0,42 dikali frekuensi yang digunakan adalah 30, misalkan 12,6 meter per second. Oke, persentase kesalahan. Kita akan menghitung perbandingan persentase kesalahan dengan mengurangkan cepat rambat teori dengan cepat rambat pada praktek. Pada teori didapat tadi adalah berapa tuh? 10,2 dikurang 12,6 per 10,2 kali 100% sama dengan 23,5
1,52%. Oke. Baik, selanjutnya kita menghitung cepat lambat pada gelombang longitudinal. Cepat lambat dapat dengan mengalihkan frekuensi dengan panjang gelombang. Nah, pada frekuensi 30, langsung saja kita akan mendapat 1,41 meter per second. Pada frekuensi 35, 1,575 meter per second, 1,72 meter per second. Frekuensi 45, 1,665 meter per second, dan pada frekuensi 50 terdapat 1,5 meter per second. Dapat lihat bahwa semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang. Selanjutnya adalah grafik hubungan antara node terhadap frekuensi. Jadi grafiknya sebentar akan berbentuk garis lurus. Kita ambil node sini 5, 6, 7, 8. Pada frekuensi 30, 35, 40, 45, dan 50. Kita hubungkan titik-titiknya. Oke, pada frekuensi 50 kita juga mendapat 8 node, sehingga grafiknya akan bentuk linear dan lurus di sini. Oke, pada percobaan kali ini kita mendapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, arah getar dan rambat pada gelombang transversal saling tegak lurus, sedangkan arah getar dan rambat pada longitudinal berimpit atau sejajar. Selanjutnya diketahui bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Oke, sekian dari percobaan atau penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.